Dan kalau misalnya burung sudah sembuh dan gacor juga mau dilanjutkan pemakaiannya juga itu nggak masalah ya. Karena burung yang sehat sudah pasti akan semakin rajin dalam kicauannya teman-teman. Halo Sobat Kicau Mania, jumpa lagi dengan saya di channel yang berbagi pengalaman seputar burung. Nah oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan mengenai burung sirtu yang macet bunyi setelah sembuh dari sakitnya ya. Dan pengetahuan ini saya ambil dari pengalaman pribadi saya dalam memelihara burung sirtu yang baru sembuh dari sakit lalu macet bunyi teman-teman. Nah, untuk burung sirtu yang sembuh dari sakit terus macet bunyi, sebenarnya burung sirtu yang seperti itu belum dikatakan sembuh total ya. Karena burung sirtu yang seperti itu kemungkinan besar masih masa-masa pemulihan teman-teman. Karena dulu pun saya pernah mengalaminya ya, kelihatannya sudah sembuh, tapi ternyata kicauannya nggak pernah keluar. Paling juga cuma loncat, makan, minum, loncat, makan, minum. Dan saya kira burungnya sudah sembuh ya, ternyata belum sembuh total teman-teman. Ya bisa dibilang masih masa-masa pemulihan lah. Makanya nggak pernah berkicau sama sekali. Kalaupun dia mau berkicau, namun suaranya ini pelan teman-teman. Padahal dari segi perawatannya sudah saya lakukan konsisten dan ternyata burung sirtu yang saya pelihara masih tetap seperti itu teman-teman. Dan akhirnya ada dari para penghobi burung sirtu yang memberitahu cara mengatasinya dan ternyata terbukti sembuh total dan gacor lagi teman-teman. Nah, untuk burung sirtu yang seperti itu cara mengatasinya yaitu dengan Super N teman-teman. Namun di sisi lain bukan hanya Super N aja ya, di samping itu juga ada perawatan-perawatan yang dikhususkan untuk burung yang macet bunyi setelah sembuh dari sakitnya. Namun di sini yang akan saya bahas bukan dari Super N dulu teman-teman, supaya teman-teman tidak gagal paham dari cara pakai Super N ini dan supaya teman-teman bisa mengatur dan rapi dari cara perawatan dan pemakaian Super N ini ya. Nah, pada saat di pagi hari jangan kita lakukan pengembunan dulu ya. Jadi kita keluarkan burung sirtu ini jam 6 atau jam setengah 7 aja, supaya burung sirtu yang kita pelihara tidak kedinginan teman-teman. Karena pengembunan ini walaupun menyehatkan namun tidak berlaku untuk burung sirtu yang masih masa-masa pemulihan ya. Jadi usahakan kita keluarkan burung sirtu ini dari jam 6 atau jam setengah 7 aja teman-teman. Nah lalu pada saat kita keluarkan burung sirtu yang kita pelihara, usahakan untuk pemberian jangkriknya dibanyakin ya, bisa 5 ekor atau 7 ekor. Dan untuk ulat hongkongnya juga tetap kita berikan, namun jangan dibanyakin teman-teman. Kita berikan ulat hongkong ini sesuai kebiasaannya aja ya. Jadi yang kita banyakin porsinya yaitu dari jangkriknya aja teman-teman. Lalu setelah itu kita gantungkan burung sirtu yang kita pelihara ini sampai jam 7 pagi atau sampai jam setengah 8 ya. Dan setelah waktu menunjukkan jam 7 pagi baru kita lanjut dengan penjemuran. Namun dalam penjemuran ini untuk burung sirtu yang masih masa-masa pemulihan, untuk durasi penjemurannya jangan lama-lama ya, cukup 15 menit aja teman-teman. Karena walaupun penjemuran ini menyehatkan dan mengandung vitamin D untuk kebutuhan tubuhnya, namun di sisi lain kita juga lebih menjaga ion tubuhnya teman-teman. Karena burung sirtu ini masih masa-masa pemulihan, jadi dia juga jangan sampai kehabisan ion tubuhnya ya. Jadi kita ambil penjemuran ini cukup 15 menit aja, itu udah cukup teman-teman. Demi menjaga kestabilan tubuhnya supaya burung sirtu yang kita pelihara bisa cepat pulih dan gacor lagi ya. Nah lalu setelah penjemuran baru kita berikan Super N teman-teman. Dan untuk cara pakai Super N ini kalau untuk saya pribadi waktu itu saya teteskan ke air minumnya sebanyak 4 tetes ya. Cuma kalau misalnya mau 3 tetes pun itu nggak masalah. Yang penting setelah penjemuran kita teteskan Super N ke air minumnya teman-teman. Lalu setelah kita berikan Super N langsung kita gantungkan di teras depan rumah atau di tempat gantungan biasanya teman-teman. Nah lalu untuk di sore harinya sekitar jam 4 sore kita berikan jangkrik lagi sebanyak 5 ekor ya,
supaya burung sirtu yang masih masa-masa pemulihan ini bisa secepatnya sembuh total teman-teman. Jadi dalam pemberian jangkriknya pagi dan sore ya. Paginya kita banyakin porsinya, dan untuk di sore harinya cukup 5 ekor. Sedangkan untuk ulat Hongkongnya kalau di sore hari ini nggak usah ya. Jadi kalau di sore hari ini cukup jangkrik aja 5 ekor teman-teman. Syukur-syukur kalau siangnya setiap hari kita rutin memberikan kroto. Itu akan lebih cepat lagi prosesnya teman-teman. Nah, lalu untuk di malam harinya usahakan kita berikan pengkerodongan ya. Biarkan burung sirtu yang masih masa-masa pemulihan ini istirahat total, supaya pas di pagi harinya dia akan segar teman-teman. Dan usahakan setiap pagi air minumnya kita ganti dengan air yang baru ya. Dan setelah penjemuran, jangan lupa kita teteskan Super N lagi teman-teman. Karena Super N ini sangat bagus untuk kesehatan burung ya. Namun fungsi dari Super N ini bukan untuk penggacor teman-teman, melainkan untuk kesehatannya. Karena burung yang sehat sudah pasti akan semakin rajin dalam kicauannya teman-teman. Nah, lakukan proses ini rutin setiap hari ya, supaya hasilnya bisa maksimal dan burung sirtu yang teman-teman pelihara bisa segera gacor lagi teman-teman. Dan kalau misalnya burung sudah sembuh dan gacor juga, mau dilanjutkan pemakaiannya juga, itu nggak masalah ya. Karena Super N ini sangat aman dan nggak ada efek sampingnya. Makanya untuk pemakaian Super N ini mau dilanjutkan juga nggak masalah teman-teman. Dan di sisi lain, obat tetes ini bukan hanya untuk mengatasi burung sirtu yang sakit aja ya. Karena Super N ini juga bisa untuk menjaga daya tahan tubuhnya dari gangguan bakteri teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam merawat burung sirtu yang macet bunyi setelah sembuh dari sakitnya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat para sirtu mania. Salam sahabat kicau mania.